Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat sore, sorry. Oke, Assalamualaikum, teman-teman. Awalnya saya mau ngingetin dulu perihal tugas dan kuis ya. Oh, udah main. Kuis dan tugasnya nih ada 10 orang nih yang belum masuk. Kuis 1, tugas 1, kemudian kuis 2, tugas 2-nya baru separohnya ya. Nanti dicek lagi teman-teman ya. Pastikan Anda udah benar-benar submit ya. Jangan sampai Anda belum submit tapi kelupaan submit gitu ya. Itu bisa merugikan nilai Anda nanti. Baik. Kemudian tugas dan kuis hari ini udah saya upload. Tugasnya dan kuisnya nanti tinggal akses di sana. Kemudian ini kuliah kita hari ini kita bicara data warehouse. Kemarin kita baca data warehouse. Sekarang juga masih masuk di data warehouse. Oke, ini definisinya. Jadi data warehouse itu jadi repository fisik, jadi data relasional, kemudian dikelola untuk disajikan dengan uh, suatu value ya, ada formatnya, ada standar untuk disajikan di sebuah enterprise. Dia juga kumpulan kemudian dari database, kemudian dia terintegrasi antara database tersebut dan berorientasi ke objek untuk menunjang apa nih, decision support system. Kemudian setiap unitnya biasanya non-volatil, relevan pada itu momen tertentu. Nah, karakteristiknya itu seperti ini, teman-teman, karakteristik. Biasanya subject oriented, kemudian integrated ya, time variant, volatil, real time, web based. Nah, real time ini tergantung kebutuhan ya, teman-teman. Biasanya kalau aplikasinya dia real time, biasanya data warehouse-nya juga real time. Kemudian web based juga tergantung kebutuhan. Kalau dia terintegrasi udah internet connection di web juga, jadi bisa dimanfaatkan multi department, bisa koneksi internet, intranet atau extranet, tergantung kebutuhan aja, tergantung kebutuhan bisnis. Kalau kebutuhan bisnisnya dia menghubungkan banyak connection, gitu, kita pakai internet, pakai connection VPN, atau di internal organisasi ya, seperti intranet. Jadi yang bisa mengakses di satu location aja, atau pakai extranet kita dua organisasi. Misalkan Inaba kerjasama dengan Bank BNI, gitu. Nah, itu extranet yang bisa mengakses data warehouse-nya itu pihaknya Inaba dan juga BNI. Dan di dalamnya ada metadata, multidimensional, dan client server. Client server ini biasanya buat apa ya? Buat user interface-nya ya, buat tampilan di user karakter. Ini penjelasannya transparansi, datanya disusun menurut subjek inti. Biasanya di clustering, misalnya data penjualan, data produk, data pelanggan, data karyawan, macam-macam, tergantung kebutuhan, dan hanya berisi informasi yang relevan untuk mendukung decision support.
untuk mendukung keputusan. Jadi dia juga mungkin pengguna untuk menekan bukan cuma kinerja bisnis, tapi bisa lebih jauh lagi deh. Kemudian biasanya dia bagian besar orientasinya produk dan disesuaikan untuk menangani transaksi yang memperbarui database. Integrated itu dia biasa kalau data warehouse itu inputnya banyak dari macam-macam. Nah itu biasanya saling terintegrasi. Terintegrasi itu biasanya butuh format yang baku. Bentuk filenya apa, namanya apa, ukurannya berapa gitu. Kalau formatnya itu nggak sesuai, biasanya itu nanti dia akan sulit untuk komunikasi. Itu integrate. Nah, kemudian ada time variant, biasa dikenal dengan time series. Jadi setiap data warehouse itu punya kualitas. Kualitasnya tergantung dari di konkret. Kemudian dia biasanya menyimpan history. Nah, kebanyakan dia nggak update status ini, nggak ngirimin data real time, kecuali dalam sistem yang membutuhkan kondisi real time. Dia bisa mendeteksi tren, penyimpangan, di penyimpangan, hubungan jangka panjang, tergantung dari kebutuhan sih, kebutuhan dari organisasinya mau seperti apa. Bahkan dia bisa mendetek spike gitu ya, suatu proses bisnis. Jadi dari itu bisa memberikan feed langsung tuh ke user apa yang harus dilakukan. Kemudian ada non volatil, datanya dimasukin ke dalam data warehouse, kemudian nggak bisa diubah, nggak bisa diperbarui, yang lama bisa di-delay dan beban dicatat sebagai data baru. Base ya, tergantung kebutuhan, multidimensional, bisa banyak struktur ya, multidimensi. Kemudian ada client server. Tujuannya apa client server? Tujuannya untuk di sisi UI interface-nya nanti mau seperti apa gitu ya. Biasanya nanti kita bahas ada yang 2 tier atau 3 tier tergantung kebutuhan. Kemudian real time ini juga sama tergantung kebutuhan. Kalau memang dia butuh analisis real time ya udah disajikan secara real time. Tapi kalau in case aja bisa juga, tapi nggak perlu real time karena resource-nya juga butuh besar juga. Kemudian ada metadata, jadi gudang data tentang data, bagaimana data disusun, bagaimana menggunakannya secara efektif. Nah ini framework-nya nih teman-teman ya, framework data warehouse. Ini ada data source-nya macam-macam, dari ERP ya, dari SAP, legacy, POS ya, kemudian dari OLTP, external data, dari Microsoft Excel dan segala macam. Source-nya beragam, nanti tinggal dipakai aja formatnya mau CSV atau apa. Kemudian data tersebut nanti dilakukan proses di ETL, extract, transform, sama load. Extract itu dibaca, kemudian ditransform, kemudian di load itu dimasukkan lagi dalam metadata. Dalam metadatanya itu ada disimpan di enterprise data warehouse, kemudian dia buat replication. Fungsinya buat replication, maksudnya kalau misalkan ada trouble di sini, permasalahan, ada replikasi di sini ya, ada backup juga ya. Jadi dari situ dipecah-pecah nih ke dalam data mart. Data mart itu biasanya identik sama satu cluster aja, satu cluster data. Apa itu data marketing, engineering, finance, legal, atau data pelanggan segala macam.
satu data mart, data mart marketing, data mart engineering, ya, data mart finance dan seterusnya. Kemudian ada API yang menghubungkan dengan user interface-nya. Entah itu visualisasi dalam bentuk business reporting, ya, atau data text mining, atau OLAP, dashboard, web, atau bisa di custom juga. Kenapa dia API di sini biar lebih secure di dalam data, karena resource-nya di sini. Kalau Anda bisa masuk ke Google dalam data warehouse-nya dia, itu datanya bisa dijual. Yang rame kemarin bocoran data di pemerintah, nah, dia kemungkinan bisa nggak kemarin, atau mungkin ada orang yang bisa akses, kemudian data itu dijual di pasar. Oke, penjelasannya data source bersumber dari beberapa sistem operasional, mungkin juga dari penyedia data eksternal, dari data sensus, ya, pemerintah, data BPS. Data mungkin juga berasal dari proses transaksi online, OTP, atau dari ERP, atau dari SAP. Nah, data web dalam bentuk log web memungkinkan juga input sebuah data warehouse. Ini yang memungkinkan data sumbernya bisa banyak. Tadi bisa Excel juga bisa. Ya. Kemudian diekstrak di dalam proses ETL ini, data extraction, kemudian diekstrak, ditransformasikan menggunakan perangkat lunak dan bisnis atau commercial input ETL, proses ETL kemarin. Kemudian di load ke dalam metadata. Data dimasukkan ke area pementasan di mana mereka ditransformasikan di Indonesia. Nah, input data ini kan nggak semuanya penting. Jumlahnya bisa puluhan ribu atau jutaan tuh kalau Google bisa miliaran gitu. Dan nggak bisa diproses manual juga. Dari sini data input ini gitu ya. Ini nanti di proses ETL, data-data yang penting akan ditarik, disimpan. Yang nggak penting akan di-delete, ya, dibuang. Yang penting masukin dalam data warehouse. Ini enterprise data warehouse dengan skala enterprise yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Oke, ini anyway di enterprise data warehouse-nya. Kemudian dikelompokin dari enterprise data warehouse ini, dikelompokin ke cluster-cluster kecil sesuai dengan head struktur datanya tadi. Jadi ada data marketing, data engineering, data sales, jualan, dan data apa lagi, data employee, dan segala macam kalau yang dibutuhkan. Nah, ini dalam data mart. Jadi data mart itu biasanya lebih kecil, atau bisa juga per departemen. Satu departemen itu satu data mart. Kan data mart IT, gitu. Data mart finance, marketing, gitu. Kemudian masuk ke operational data source, ya. Jadi ditampilkan untuk short term memorinya ke metadata. Jadi data itu mendeskripsikan konten dari data warehouse. Untuk konversi data menjadi knowledge. Jadi kalau dia udah jadi knowledge itu, maka bisa dikonsumsi oleh kita. Kalau dia masih berupa data, belum bisa dirangkai itu jadi sebuah knowledge alurnya.
Kemudian nih arsitekturnya yang tadi saya bilang, banyak orang pakai tier 3 tier ya, di mana tier satunya client workstation, tier 2-nya application server, yang tier 3-nya ke database. Secara umum bisa tier 2 atau tier 3. Nah, ini satunya bisa data acquisition software di back-end-nya, kemudian ini yang kedua data warehouse, data dan software-nya, kemudian ini client ini software memungkinkan bisa untuk melakukan akses untuk analisis data. Dia akan mengakses ini back-end ini. Atau juga bisa dia tier ya, tier 2. Jadi tier satunya klien, tier 2-nya application dan database. Jadi tier 2 sama tier 3-nya digabung. Dua tiernya digabung jadi satu. Jadi tier 2 si klien langsung akses ini. Cuma kalau ini more risk ya. Dari sini juga mau di beresiko. Jadi kalau ini lebih aneh. Yani, kalau ada orang hit, dia baru sampai ke aplikasi servernya aja. Untuk masuk kemari dia perlu effort lagi. Tapi kalau kalau orang makannya 2 tier, begitu dia nggak hit, langsung masuk ke database. Ini eh, mengkhawatirkan. Jadi colongan banyak datanya. Ya, betul 2 tier. Oke. Kemudian nih arsitektur data warehouse berbasis web. Nah, data warehouse itu sendiri kan yang kayak gini. Ini bisa digunakan oleh siapa? Ini doang ya. Dan workstation aja untuk connect. Nah, kalau dalam sistem berbasis web, maka dia akan masuk ke internet connection ya, dari database ini atau dari application server ini masuk ke internet connection. Nah, ini kan web, ini klien web browser nih, dia bisa masuk pakai internet atau internet. Kemudian di sini web servernya, dia berupa web page ya. Nanti di dalamnya ada application server data web. Jadi dari internet atau extranet atau internet ya, dia masuknya ke web servernya aja. Nanti dari web server yang baru ngakses ke application server atau ke data warehouse. Dari satu 3 tier cukup isi client, web server, kemudian application server. Ini client, web server, application server. Nah kalau ini kliennya bisa banyak panjang dia dapat akses ini ya, internet, atau tergantung kebutuhannya tadi kayak. Kalau uh, kebutuhannya generik gitu ya, semua orang bisa mengakses ya itu internet. Tapi nanti secure-nya pakai VPN buat mengakses ke website. Atau kalau di lingkungan internal organisasi bisa intranet aja gitu ya. Pakai apa? Pakai hub atau pakai apa, uh, jaringan internal kantor. Atau dia bisa kalau antar organisasi bisa pakai intranet. Tadi saya simulasikan ke ini apa? Dua organisasi misalkan Inaba dan juga Bank BNI misalkan. Oke, jadi sisi klien perlu koneksi internet. Nah, ini tergantung kebutuhan dan web browser. Ini tergantung kebutuhan tadi ya. Kalau internet ya internet berarti. Tapi kalau intranet dia cukup masuk ke jaringan lokalnya aja. Kalau extranet dia masuk ke jaringan yang sudah dibangun antar organisasi. Ini media komunikasinya aja. Ya. Nah, di sisi web server, digunakan untuk harus masuk dan keluar. Jadi di sini digunakan buat apa? Buat intermediary nih antara client browser dan juga DW-nya nih, data warehouse-nya sebagai intermediary. Bisa nggak dari sini masuk kemari? Bisa aja.
kan Morris, dan biasanya nggak user friendly nanti kalau masuk kemari, nggak semua ngerti, nggak semua paham. Tapi kalau udah dibuatin web page-nya itu eh, lebih gampang nariknya dan segala macam. Kalau dari sini kemari biasanya ya programmernya lah yang lebih paham. Tapi kalau usernya itu nggak mungkin ngakses langsung masuk, paling sampai di sini aja. Ya, sini. Warehouse buat web menawarkan masuk, nah ini kemudian akses ya, independensi platform biar lebih rendah gitu ya. Oke, ada yang mau tanya sama sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada. Oke. Nah, integrasi datanya itu ada 3 proses utama. Yang pertama ada akses data, kemampuan untuk akses dan ekstrak dari sumber data, ada juga federasi data, integrasi, analisis di berupa penyimpanan data, kemudian ada perubahan dasar identifikasi, pengambilan dan penyampaian dari sumber yang dilakukan pada sumber data uh, perusahaan. Itu 3 proses utama. Tujuannya apa sih? Tujuan integrasi data mengintegrasikan data dari banyak sistem. Jadi biasanya yang tadi bilang data warehouse itu nggak mungkin dari satu aplikasi aja. Dia bisa dari multi application. Tujuannya biar eh, semua bisa collect data di sana. Kayak di pemerintahan itu udah bangun namanya satu data. Gitu. Kemudian dia punya infrastrukturnya yang disediakan sama Kominfo, itu namanya pusat PDN, pusat data nasional. Nah itu nanti semua application, semua aplikasi itu storage-nya di sana, di PDN, di Kominfo. Nah dari sana nanti dia akan bangun data warehouse. Nanti setiap aplikasi, setiap sistem informasi yang dibangun sama pemerintah itu nanti dia terkonek ke data warehouse. Jadi semua stakeholders yang butuh data tersebut bisa mengakses ke data warehouse-nya itu. Tapi nanti atas izin dari pemilik data, atas izin dari pemilik data. Misalkan eh, MDDKI gitu ya, dia punya data eh, kemiskinan di Indonesia, gitu, berapa banyak. Nah, data kemiskinannya itu mungkin nanti dibutuhkan nih oleh siapa nih? Oleh kementerian terkait, Kementerian Sosial misalkan. Itu bisa dia tarik ke data. Nah, teknologi integrasi yang menunjang integrasi dan metadata ini ada Enterprise Application Integration, ya, ada S4, Service Oriented Architecture yang banyak pakai sih soal ini. Kemudian ada Enterprise Information Integration, ada yang keempat ada Extraction, Transformation, dan Load. Ya. Jadi penjelasannya Enterprise Application Integration, dia menyediakan media untuk mendorong data dari sumber ke dalam data warehouse. Jadi biasanya melibatkan integrasi aplikasi fungsional, kemudian difokuskan untuk berbagi fungsional, biasanya bukan data seluruh sistem, sehingga memudahkan fleksibilitas dan penggunaan relasional. Ini Enterprise Application Integration ini fokusnya pada reuse reuse aplikasi pada tingkat pemrograman interface aplikasi. Nah, belakangan dilengkapi dengan layanan SOA yang didefinisikan dan didokumentasi dengan baik, menggunakan web service dengan cara khusus untuk menerapkan SOA. Oke. Kemudian di berikutnya ada Enterprise Information Integration. Ini alat yang berkembang menjanjikan integrasi data real time di waktu yang sama dari berbagai sumber. Biasanya real time itu ada sulit juga ya. Banyak problemnya, bisa dari connection,
dari kemampuan server, gitu ya. Server penerimanya udah oke, gitu. Ternyata server mainnya loadnya lama. Nah, itu banyak banyak problemnya. Dari berbagai sumber, database relational, web service, dan database multidimensional. Di mekanisme untuk menarik data ya. Alat AI ini menggunakan metadata yang telah ditetapkan untuk menghasilkan view yang membuat data terintegrasi muncul secara rasional ke end user-nya. Oke. Kemudian ini ada ETL nih, terus ETL, extraction, transform, dan load. Jadi dari packet, legacy system ya, kemudian dari other aplikasi ya, masuk datanya, kemudian diekstrak, dibaca, kemudian ada komunikasi dengan transient data source-nya, kemudian mana yang perlu ditarik, mana yang perlu di cleanse. Jadi udah proses transfer dan cleanse, baru datanya di load, barulah masuk ke data warehouse atau dan dikelompokkan ke data mart. Data warehouse itu global, data mart itu apa, spesifik. Ini proses, nah ini penjelasannya dan terbaca. Extraction ini membaca data dari satu atau lebih database, sebanyak database-nya, tergantung aplikasi yang terintegrasinya, kemudian ditransformasikan, mengubah data yang diekstrak ke bentuk sebelumnya menjadi bentuk yang diperlukan sesuai kebutuhannya, sehingga dapat ditempatkan ke dalam data warehouse. Kemudian datanya dimasukkan ke dalam data warehouse, proses load, storage-nya di situ. Tujuan utamanya mengisi data warehouse dengan data terintegrasi, data yang banyak ini dari aplikasi yang banyak ini, dan bersih, udah clean, udah data-data yang nggak penting udah nggak ada di sini. Data yang digunakan dalam proses ETL ini berasal dari macam-macam sumber, dari aplikasi mainframe, ERP, CRM, file spreadsheet, Excel, ya, kemudian SAP, banyak macam-macam. Tergantung aplikasinya. Kalau di pemerintahan lebih banyak lagi ya aplikasinya. Satu kementerian aja bisa ratusan aplikasi. Nah itu kendalanya banyak sih dengan saat saat uh, mau diintegrasikan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya tuh biasanya banyak kendala. Walaupun meskipun itu di satu kementerian aja ya, kendalanya apa? Dulu yang sering saya temuin kendalanya adalah standar 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 formatnya, nggak ada standar format. Si yang satu aplikasi A bicara apa, B bicara apa, begitu diintegrasikan nggak nyambung, nggak saling connect. Itu baru bicara satu kementerian, belum bicara multi ministry ya, multi kementerian. Wah itu lebih rumit lagi teman-teman. Makanya eh, di pusat data nasional itu effortnya juga lumayan besar juga. Pertama yang dilakuin sekarang ini PDN itu, pusat data nasional itu, dia baru mengumpulkan aplikasi. Dari setiap KLD dikasih kapasitas 500 mega, supaya apa? Supaya mengurangi penggunaan cloud atau internal server dari KLD, Kementerian Lembaga dan Daerah. Nah, dari mereka hostingnya langsung ke PDN. Dan itu juga masih apa? Karena bebannya tinggi, biasanya prosesnya jadi lama gitu ya, karena memang storage-nya juga terbatas. Nah, itu kendala-kendalanya banyak. Nah, nanti kalau misalkan ini udah firm gitu ya, di PDN ini, Pusat Data Nasional ini, kemudian dia bisa melayani semua KLD, Kementerian Lembaga dan Daerah, nah ini akan jadi apa, mainnya, jantungnya Indonesia berarti, karena semua datanya di apa,
di, di store di sana ya, disimpan di sana gitu. Nanti itu akan memudahkan gitu, ya, dengan satu data itu dia akan memudahkan. Misalkan Kementerian A butuh data dari Kementerian apa nih, jadi prosesnya akan lebih mudah ketimbang masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dia punya storage masing-masing. Kalau kondisi saat ini kan dia punya, setiap kementerian itu, setiap KLD dia punya server masing-masing. Saya pernah ke apa, ke Kalimantan gitu ya, ke Solusi. Kemudian kemarin saya baru balik dari Pemkot Denpasar sama Pemprov Denpasar, bicara tentang satu data ini teman-teman. Ya, setiap setiap daerah itu punya punya apa, punya server masing-masing gitu ya. Cuma masalahnya penggunaan server ini kan ada umurnya ya, teman-teman. Eh, Kemudian naruhnya juga nggak bisa sembarangan. Kalau ada kondisi saya ke satu daerah gitu ya, dia taruh servernya itu di dalam satu ruangan kecil gitu ya. Kemudian di pinggirnya ada apa, kaca window yang bisa dibuka. Kemudian di bawahnya itu dikasih karpet gitu. Jadi riskan sekali teman-teman. Kemudian pintu aksesnya juga nggak ada kuncinya gitu ya, memungkinkan orang untuk masuk, eh, apa apa narik data dan segala macam, manipulasi dan segala macam bisa juga gitu. Kemudian dari sisi kebersihan juga kurang. Kalau server dia banyak kena debu, otomatis yang muncul karat ya. Nah, kalau udah karat, eh, kemampuannya juga akan menurun. Pun dari sisi air conditioner dan segala macam itu akan memungkinkan. Nah, dengan satu data itu memungkinkan ya, jadi banyak aplikasi pemerintah gitu ya, dilakukan lo proses ETL gitu ya, kemudian masukkan ke dalam data warehouse. Nah, dari data warehouse ini nanti tinggal usernya tinggal nyari dia butuh data apa, data data kemiskinan, apa data pendidikan, data sarjana, eh, ya sarjana komputer di Indonesia ada berapa banyak. Nah, ini bisa ditarik juga nih dari data warehouse ya. Nah, itu lebih gampang nanti mengkomunikasikan. Nah, saat dia masuk ke dalam data warehouse dari banyak aplikasi ya, nanti kan udah satu format. Nah, dengan satu format itu akan lebih mudah nih setiap kementerian, lembaga, dan daerah untuk apa? Untuk ngambil data dan untuk mengeksplor. Kalau di sektor swasta gimana ya, bisa juga ya dari banyak aplikasi, misalnya aplikasi penjualan, aplikasi purchasing, pembelian, ya. Kemudian HR, kemudian apalagi marketing segala macam, data-datanya ini dimasukkan ke dalam apa, SQL, dilakukan ekstrak, transform, dan load. Kemudian data bersihnya, clean datanya masukkan ke dalam data warehouse. Nanti di apa, di cluster-cluster lagi nih. Nah, data marketing apa, data data apa, data penjualan, data karyawan, dan segala macam di dalam data mart. Nah, ini pengembangan data warehouse ada dua model, ada yang top down, ada juga yang bottom up. Yang banyak digunakan sih Bill Inmon ini ya, top down. Orang banyak sebutnya bapak data warehouse, menggunakan metodologi dan pengembangan database mapan, seperti diagram hubungan entitas ya. Mungkin banyak dari Anda udah familiar PRD gitu. Jadi kalau Anda buat skripsi pasti buat entity relationship diagram PRD-nya gimana. Penyesuaian pendekatan pengembangan spiral, pendekatan enterprise data warehouse tidak menghalangi pembuatan data mart. Jadi DW ini ideal dalam pendekatan ini karena memberikan pandangan konsisten dan komprehensif. Ada juga metode yang dikembangkan sama si Rod Kimball. Metodenya kebalikannya. Kalau ini top down, ini bottom up, dari bawah. Kalau yang atas ini dari
Cibillin model top down atas ke bawah atau data mart. Jadi pendekatan secara besar dan penghuni kecil. Di data mart ini kan gudang datanya yang isinya orientasinya objek. Jadi paket-paket tertentu. Jadi dari skala kecil dari data warehouse yang berfokus pada permintaan departemen data tool seperti pemasaran penjualan, kemudian menggunakan model data dimensional dimulai dengan table. Jadi dari data mart tadi, data mart itu kan kumpulan-kumpulan kecil ya, kumpulan kecil dari data penjualan, data data marketing dan segala macam. Dia bangun satu data mart itu digabungkan jadi satu. Jadi pendekatan dari bawah ke atas. Kan kebalikannya kebalikan metodenya dari si Bill Inman. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Materi ketiga kita. Silakan yang mau bertanya. Selamat sore Pak. Silakan. Bertanya mungkin sekilas saja. Kalau tadi ya ada warehouse di mana sebelumnya ada Mars kan dibuka terlebih dahulu ya. Contohnya mungkin kalau seandainya nanti KTP gitu Pak. KTP itu kan nanti kan kalau tidak salah dengar gitu ya, nanti kan akan dijadikan satu mungkin terintegrasi sama yang namanya NPWP itu Pak ya. Kalau tidak salah mungkin. Nah kalau seandainya nanti data itu sudah emang benar-benar jadi, berarti nanti intinya gimana ya? Berarti kan disatukan gitu ya untuk data untuk kartu tanda penduduk itu jadi satu menjadi yang namanya NPWP. Berarti nanti itu masuknya di data warehouse itu juga gitu Pak ya. Nah, Oke. Nah itu jadi satu. Kalau ya. formatnya akan ngambil yang mana, saya juga belum tahu. Kemungkinan yang akan dipakai sih nomor KTP kali ya. Karena kita kebanyakan data nih teman-teman. Kalau Anda cek dompet Anda tuh ada nomor KTP, nomor NPWP, nomor SIM, gitu. Kemudian nomor kartu kredit, nomor kartu debit dan segala macam. Ini bahasan saya waktu dulu awal ngajar 2014-an gitu ya. Nextnya malah dulu waktu saya asumsinya adalah semuanya itu sebenarnya bisa digantikan oleh satu nomor gitu. Bisa berupa nomor handphone gitu ya. Dengan nomor handphone itu kita bisa bisa Simpel gitu Pak ya. iya bisa simple banget gitu. Bisa difungsikan sebagai NPWP, bisa difungsikan sebagai nomor rekening dan segala macam. Nah, application-nya nanti di pemerintahan pasti tergenerate nanti setiap orang gitu aktivitasnya misalkan nomor KTP Anda gitu ya. Identity Anda misalkan bukan nomor KTP lah, kita sebutnya nomor identity Anda itu eh, historinya seperti apa tuh bisa kelihatan tuh nanti di dalam data warehouse-nya itu Anda pernah melakukan pelanggaran tilang berapa banyak gitu ya. Kemudian Anda kerja di mana, penghasilannya berapa, bayar pajak atau enggak, gitu ya. Punya mobil, punya rumah, dan segala macam itu akan tersimpan di data warehouse itu nanti. Satu klaster bisa jadi nanti Iya, klasternya juga intinya berarti nanti kalau seandainya memang terjadi semua histori kita itu ada ya dari mungkin rekaman yang baik, jelek atau mungkin kita bekerja itu pasti pendapatan semuanya itu ada gitu Pak ya. Kalau betul, seandainya nanti terintegrasi gitu ya. Oke. betul. Ya. Karena pemanfaatannya akan lebih lebih banyak tuh nanti teman-teman ya. Kayak di beberapa negara yang udah maju gitu. Begitu Anda dipecat dari pekerjaan gitu, itu akan terintegrasi tuh dengan data
Kementerian Tenaga Kerja. Misalkan Anda dipecat hari ini gitu ya, kemudian BPJS Anda di-stop kan hari ini. Nah, mulai besoknya itu Anda akan dapat push email, push SMS gitu tentang apa? Tentang lowongan pekerjaan yang sesuai dengan background Anda. Itu fungsinya tuh, Wow, teman. Kalau kalau sekarang seperti itu mungkin akan heeh, lebih, gampang kayaknya, Pak, ya. Karena kan, ya namanya kalau kita tidak tahu kan namanya pekerjaan mungkin, ketika kita sign up sudah seperti kan sangat antusias sih, mungkin digunakan dengan baik gitu, Pak, ya. iya, tergantung nanti pemanfaatan. Dan kalau menurut saya sih, akan lebih banyak manfaatnya teman-teman ya. Kalau ada profiling data masyarakat orang per orang nanti bisa bisa kelihatan tuh track record. Boleh jadi nanti orang yang akan melakukan kejahatan dia akan mikir 2 kali juga. Kayak di apa, di barat gitu ya, itu kelihatan tuh waktu Anda mau bikin SIM, kelihatan tuh Anda melakukan pelanggaran berapa kali, itu udah bisa kelihatan tuh dari identity Anda. Misalkan identitas Anda dibuka gitu ya, historinya kelihatan tuh Anda bekerja di mana gitu, tempat tinggal Anda di mana, kemudian Anda pernah ngelakuin pelanggaran hukum apa gitu ya, Anda udah bayar pajak atau belum, nah itu kelihatan dari itu. Nah, manfaat positifnya nanti, ya itu tadi, boleh jadi nanti begitu Anda dipecat dari satu perusahaan gitu ya, besoknya dari Kementerian Tenaga Kerja akan narik data itu dan mem-push notifikasi pekerjaan sesuai dengan background Anda, gitu. Background Anda misalkan programming gitu ya, programmer. Nah, ini ada perusahaannya yang butuh programmer. Nah, itu kan selama ini kan jembatannya putus. Kalau saya di dunia kerja gitu ya, banyak orang yang nyari, eee eee, programmer gitu. Sementara di dunia kampus saya ada di dua 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 sisi. Dunia kampus, mahasiswa bingung cari kerjaan. Nah, ini kan harus ada integration-nya di tengah-tengah nih, middleware-nya harus pemerintah nih harus menghubungkan antara, demand dan supply-nya ini. Selama ini demand dan supply ini nggak ketemu. Nah, untuk menghubungkannya itu bisa, bermanfaat juga nih apa, data warehouse dan segala macam. Gitu, teman-teman. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Lagi? Ya, prosesnya masih panjang nih, teman-teman ya. Kebetulan saya juga gabung di timnya Bappenas untuk merumuskan, data driven nasional. Tahun ini saya baru ngambil sampel nanti kemarin baru ambil sampel di Bali, next-nya rencananya bulan depan, Surabaya dan Jogja. Baru 3 sampel, oh iya sama Jakarta ya. Jakarta, Sumedang, Bandung, kemudian, Bali, Surabaya, sama Jogja. Itu baru baru sampel di tahun ini ya. Kalau misalkan udah keluar nih, standar-standar apa, kemudian tahun depan bisa bisa ke seluruh provinsi, mudah-mudahan. Nah, itu bisa mendorong juga tuh kalau kita bicara secara holistik, negara gitu ya, karena nggak semua daerah itu punya resource yang sama gitu ya. Ada kalau di government tuh ada indeks SPBI namanya. Indeks PB-nya tuh beragam nilainya gitu. Ada yang buruk gitu ya, ada yang kurang gitu, ada yang, cukup, ada yang memuaskan, ada yang macam-macam gitu. Nah, untuk, meng-endorse mereka aja yang kurang itu juga butuh effort juga. Jadi memang, eee, transformnya tuh butuh waktu. Kalau kalian belajar, e-government itu kayak di Korea itu dia butuh waktu, eee, 15-20 tahun untuk transformasi. Nah, itu kita kita baru baru mulailah, jadi mungkin bisa 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi baru posisinya sama kayak di apa, di Korea. Nanti bisa terintegrasi tuh, Mbak. Wah, banyak yang bisa dilakukan gitu. Misalkan nanti eee, Anda punya istri Anda melahirkan di rumah sakit gitu ya. Begitu keluar dari rumah sakit, Anda udah langsung dapat akta lahir, bukan surat keterangan lahir. Ya, kalau di Jakarta kayaknya udah mulai diimplementasikan ya, kayaknya. Begitu keluar dari rumah sakit udah dapat akta lahir, gitu. Jadi bukan surat keterangan lahir.
Nah, itu akan memudahkan kita ya dalam sisi pemanfaatan waktu dan segala macam itu akan memudahkan kita. Itu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Silakan. Ada? Ada yang tanyain? Oke, kalau ada yang tanyain saya cukupkan dengan teman-teman. Nanti jangan lupa kerjain tugas minggu ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.